Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selamat Kami pagi. dari mahasiswa dan mahasiswi Prodi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani pada pagi hari ini akan melakukan penyuluhan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Rafika Mezarni. Saya datang ke sini bersama dengan saya, perawat Aisyah Nurhaliza, Maya Afni, Muhnanang Kosim, dan Nurul Hasanah. Pada kesempatan hari ini akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang manajemen diet dan cairan pada pasien dengan ginjal kronik. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Siap, Bu. Sudah siap, Nggih? Ya, baik langsung saja kepada pemateri Mbak Aisyah Nurhaliza. Silakan untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan, Bu. Terima kasih Mbak Vika. Di sini saya akan menjelaskan tentang diet sehat penderita gagal ginjal kronik. Gagal ginjal yaitu kondisi yang terjadi karena ketidakmampuan ginjal dalam mempertahankan keseimbangan di dalam tubuh. Penyakit gagal ginjal kronis di mana perjalanan penyakitnya membutuhkan waktu yang lama hingga terjadi penurunan fungsi ginjal yang tidak dapat kembali ke kondisi semula. Penyebab gagal ginjal yaitu kurang minum, minuman beralkohol, minuman bersoda, tekanan darah tinggi, infeksi penyakit, pola makan tinggi lemak dan karbohidrat, kurang gerak dan gaya hidup yang tidak sehat, penyakit bawaan, batu saluran kencing, selanjutnya tanda dan gejala gagal ginjal. Yang pertama yaitu darah ditemukan dalam urin berwarna gelap seperti teh. Yang kedua, urin seperti berbusa. Yang ketiga, nyeri saat buang air kecil atau berkemih tidak lancar. Yang keempat, mual, muntah, pucat, kulit kering, anemia. Yang kelima, terasa nyeri di bagian pinggang atau perut. Yang keenam, gejala dini seperti lemah, sakit kepala, berat badan menurun, lelah dan nyeri pinggang. Yang ketujuh, gejala lanjut seperti nafsu makan menurun, mual disertai muntah. Yang kedelapan, wajah terlihat pucat, gatal-gatal pada kulit akibat penumpukan kalsium fosfat, terasa sesak saat bernapas. Yang kesembilan, odema pergelangan kaki atau telapak mata atau kelopak mata. Penata laksanaan gagal ginjal, yaitu observasi keseimbangan cairan antara yang masuk dan keluar, batasi cairan yang masuk, cuci darah, dan operasi. Pengambilan batu, transplantasi ginjal, terapi nutrisi yang bertujuan untuk mengatasi keracunan tubuh, mencegah terjadinya peradangan, dan terakhir obat-obatan untuk mengurangi nyeri. Diet gagal ginjal kronik, pengaturan diet tinggi kalori, rendah protein, rendah natrium, rendah kalium, diet rendah protein. Diet gagal ginjal kronik, adapun makanan yang diperbolehkan dan makanan yang tidak diperbolehkan. Makanan yang diperbolehkan yaitu bahan makanan sumber karbohidrat seperti nasi, bihun, jagung, madu, permen. Bahan makanan sumber protein seperti telur, daging, ikan, ayam, susu, rendah protein. Dan selanjutnya bahan makanan sumber lemak seperti minyak jagung, minyak kacang tanah. Dan bahan makanan sumber vitamin yaitu semua sayuran dan buah-buahan dengan pengolahan khusus, yaitu
kupas buah atau sayur, potong-potong lalu cuci dengan air mengalir, letakkan dalam mangkok, tambahkan air hangat sampai sayur dan buah terendam selama kurang lebih 2 jam. Selanjutnya yaitu makanan tidak diperbolehkan, yaitu bahan makanan sumber karbohidrat seperti umbi-umbian, kentang, singkong, ubi talas, dan lain-lain. Bahan makanan sumber protein seperti kacang-kacangan dan hasil olahan seperti tempe, tahu, dan lain-lain. Bahan makanan sumber lemak seperti minyak kelapa, santan, dan lemak hewan. Bahan makanan sumber vitamin dan mineral yaitu sayur dan buah tinggi kalium pada pasien yang memiliki kadar kalium tinggi dalam darah. Selanjutnya yaitu tujuan diet gagal ginjal. Yang pertama yaitu mencapai dan mempertahankan status gizi optimal dengan memperhitungkan sisa fungsi ginjal agar tidak memberatkan kerja ginjal. Yang kedua, mencegah dan menurunkan kadar urium darah yang tinggi. Yang ketiga, yaitu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, mencegah dan mengurangi progresivitas gagal ginjal dengan memperlambat turunnya laju filtrasi glomerulus pada penderita GGK atau gagal ginjal kronik. Sering terjadi mual, muntah, anoreksia, dan gangguan lain yang menyebabkan asupan gizi tidak adekuat atau tidak mencukupi. Adapun syarat pemberian diet pada gagal ginjal yaitu energi cukup, yaitu 35 kalori per kilogram berat badan. Protein rendah yaitu 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram berat badan. Lemak cukup yaitu 20-30% dari kebutuhan total energi, diutamakan lemak tidak jenuh ganda. Karbohidrat cukup, yaitu kebutuhan energi total dikurangi yang berasal dari protein dan lemak. Natrium dibatasi apabila ada hipertensi, odema, asitesis, oliguria, atau anuria. Banyak natrium yang diberikan antara 1-3 gram. Kalium dibatasi cukup bila perlu diberikan suplemen peridoksin, asam folat, vitamin C, dan vitamin D. Diet yang diberikan menurut berat badan pasien. Diet rendah protein 1, yaitu 30 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan 50 kg. Yang kedua, diet rendah protein 2, 35 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan 60 kg. Yang ketiga, diet rendah protein 3, 40 gram diberikan kepada pasien dengan berat badan 65 kg. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Mbak Vika kayaknya masih mute deh. Gak dengar suaranya. Baik, terima kasih kepada Mbak Aisyah Nurhalisa. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Sangat menarik sekali materi tentang gagal ginjal kronik ini. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan sebutkan nama dahulu, kemudian disampaikan pertanyaannya. Silakan. Saya Mbak mau bertanya.
Ya, baik. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan, saya Ibu Karina. Saya ingin bertanya, bisa disebutkan apa saja pantangan makanan untuk pasien yang sakit gagal ginjal kronik? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuliana Karina ya. Pertanyaannya tadi adalah sebutkan pantangan makanan pada pasien dengan gagal ginjal kronik. Ini akan dijawab oleh rekan saya. Silahkan. Baik, selamat sore Ibu Karina. Izin menjawab dari pertanyaan Ibu, apa saja pantangan makanan untuk pasien yang sakit gagal ginjal kronik? Makanan yang menjadi pantangan yaitu adalah makanan sumber karbohidrat seperti singkong, ubi, dan lain-lain. Makanan sumber protein seperti kacang-kacangan, tempe, tahu. Selain itu juga makanan sumber lemak, minyak kelapa, santan, sayur, dan buah-buahan tinggi kalium. Pada pasien yang memiliki kadar kalium tinggi seperti kentang, pisang, dan lain-lain, Ibu. Baik. Terima kasih Mbak untuk jawabannya. Ibu Yuliana Karina, sudah jelas belum atas jawaban dari Mbak Perawat Maya Afni? Sudah Mbak. Sudah jelas ya? Ya, Sudah. baik, saya buka untuk satu pertanyaan lagi. Silakan yang ingin bertanya. Baik Bu, saya ingin bertanya. Perkenalkan nama saya Silakan. Tiwi Andini. Saya ingin Ya, bertanya, silakan Bu Tiwi Andini. apakah ada keterkaitan antara merokok dengan sakit gagal ginjal kronik? Karena kebetulan orang tua saya suka merokok. Ya, terima kasih kepada Ibu Tiwi Andini. Ini pertanyaannya menarik sekali ya. Apakah ada keterkaitan antara merokok dengan penyakit gagal ginjal kronik? Silakan kepada rekan saya, Muhammad Nanang Kosim, untuk bisa membantu menjawab. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya yang bagus tadi terkait kebiasaan merokok. Itu sangat berkaitan ya dengan Mbak Tini, orang tuanya itu baiknya dikurangi merokoknya karena merokok dapat meningkatkan tekanan darah yang menyebabkan hipertensi. Hipertensi itu tidak, apalagi hipertensi yang tidak terkontrol gitu, yang dapat menyebabkan gangguan ginjal karena menurunkan laju aliran darah ke ginjal dan dapat memperparah penyakit ginjal. Gitu Mbak Tini. Terima kasih. Gimana Mbak Ibu Tiwi Andini, sudah paham dengan jawaban dari Muhammad Nanang Kosim? Sudah jelas? Terima kasih Pak, terima Sudah kasih Bu. jelas ya. Ya, baik, kita masih ada waktu, kita bisa buka lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Masih ada yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Silakan, dengan siapa Bapak? Bisa disebutkan nama dulu, kemudian nanti pertanyaannya ya. Nama saya Kurniawan. Pertanyaannya, apakah orang yang sakit ginjal kronik boleh minum dalam porsi yang banyak? Soalnya saya itu sering ngopi dan ngeteh ya, kalau pagi-pagi itu ya. Mohon arahannya Ya. Bu. Ya, baik. Pertanyaan dari Bapak Kurniawan ini bagus sekali ya. Apakah pasien dengan sakit gagal ginjal kronik ini boleh minum dalam porsi yang banyak, apalagi yang sering ngopi dan ngeteh? Silakan kepada rekan saya, Nurul Hasanah, untuk bisa membantu menjawab dari pertanyaan Bapak Kurniawan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Pada penderita gagal ginjal yang mengkonsumsi minum yang banyak, itu malah bisa membuat volume darah meningkat, Pak, sehingga secara tidak langsung menyebabkan beban ginjal bertambah berat dan sudah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik dalam menyaring darah. Sehingga harus dibantu dengan pengaturan diet yang ketat. Selain itu ada juga cuci darah atau modalitas terapi lainnya. Ya,
Begitu jawaban dari rekan saya Nurul Hasanah. Bapak Kurniawan sudah jelas, jadi memang harus dibatasi ya untuk mengkonsumsi cairan, jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh. Oh iya, terima kasih atas Sudah arahannya. jelas ya? Iya, baik. Ternyata masih ada sisa waktu lagi. Monggo silakan yang ingin bertanya. Ya Mbak, saya mau bertanya Boleh Mbak. silakan. Dengan Perkenalkan siapa saya, Ibu? Boleh disebutkan perkenalkan dulu saya, namanya. oke baik. Perkenalkan saya Wulan Nurmala, izin bertanya untuk bagaimana caranya agar terhindar dari sakit ginjal. Ya, ya, sangat bagus ya pertanyaannya. Bagaimana nih caranya kita agar terhindar dari penyakit gagal ginjal? Ada yang menjawab? Rekan saya, silakan. Yang akan membantu menjawab. Mbak Nurul Hasanah. Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Cara supaya kita terhindar dari terkena penyakit ginjal kronik, antara lain itu harus banyak mengonsumsi air putih ya Bu. Selain itu ada rajin berolahraga, jalani pola makan sehat, hindari rokok dan alkohol, minum air putih 8-10 gelas per hari, dan rajin periksa fungsi ginjal secara berkala. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, jadi memang harus menjalani pola hidup yang sehat ya Ibu. Sudah jelas untuk yang ditanyakan tadi penjelasan dari rekan saya Nurul Hasanah? Sudah Mbak, terima kasih. Sudah ya. Ya tidak terasa ini memang waktunya kebetulan hari ini juga dibatasi yang 10 menit dan karena keterbatasan waktu juga acara hari ini harus diakhiri. Sangat menarik sekali topiknya. Semoga bermanfaat untuk semua bagaimana cara kita mencegah agar tidak sampai terjadi penyakit gagal ginjal kronik. Kemudian yang sudah menderita gagal ginjal semoga bisa menjalani hidupnya sesuai dengan aturan yang ada, membatasi minum, dan diet-diet yang harus dilakukan. Itu insya Allah lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema kesehatan yang lain. Bila ada kesalahan dari kami, mohon maaf. Dan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu pada kesempatan hari ini. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.